Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Sardiansyah dari kelas 23B Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban. Selamat pagi Bapak M. Fikri Jauhari, SH MKN, selaku Direktur Green Energy Ltd.co. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kajian hukum dan potensi investasi Green Energy Ltd.co di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saya bertindak sebagai legal officer sekaligus konsultan hukum yang akan mendampingi dan memastikan seluruh proses investasi Green Energy Ltd.co berjalan dengan aman, legal, berkelanjutan, serta memberikan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Green Energy Ltd.co merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan energi hijau dan industri berkelanjutan. Saat ini, perusahaan berencana menanamkan modal sebesar 3 triliun di Indonesia dengan fokus pada 4 sektor utama, yaitu pertama, pengelolaan nikel menjadi bahan baku kendaraan listrik. Yang kedua, pembangunan kawasan industri hijau. Yang ketiga, pengelolaan dan pengolahan limbah B3. Dan yang keempat, kegiatan ekspor ke pasar Asia dan Eropa. Sebagai legal officer, saya memandang bahwa rencana investasi ini bukan hanya memiliki nilai ekonomi yang besar, tetapi juga memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan arah pembangunan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa Indonesia, khususnya Kabupaten Tuban, merupakan lokasi yang tepat bagi Green Energy Ltd.co untuk merealisasikan investasi sebesar 3 triliun tersebut. Poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengapa Indonesia menjadi tujuan investasi yang tepat. Mengapa Indonesia? Saat ini dunia sedang memasuki era transisi energi. Negara-negara maju mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu dampak terbesar dari perubahan tersebut adalah meningkatnya permintaan kendaraan listrik secara global. Pertumbuhan kendaraan listrik secara langsung meningkatkan kebutuhan baterai kendaraan listrik. Dalam industri baterai kendaraan listrik, nikel merupakan salah satu bahan baku yang paling penting karena berfungsi meningkatkan kapasitas penyimpanan energi dan efisiensi baterai. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang paling diperhitungkan dalam rantai pasok industri keadaan listrik global. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang sangat strategis bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor energi hijau. Sebagai konsultan hukum, saya melihat bahwa investasi Green Energy Ltd.co memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh banyak investor lain, yaitu keselarasan antara tujuan bisnis perusahaan dengan kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia secara aktif mendorong hilirisasi industri mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Dengan demikian, investasi Green Energy Ltd.co bukan hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia. Dari perspektif hukum investasi, keselarasan antara tujuan investor dan kebijakan negara merupakan faktor yang sangat penting karena mampu mengurangi risiko perubahan regulasi di masa depan. Poin yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengapa Kabupaten Tuban? Mengapa Green Energy Ltd.co harus memilih Kabupaten Tuban? Setelah memahami mengapa Indonesia merupakan tujuan investasi yang tepat, pertanyaan berikutnya adalah mengapa Kabupaten Tuban? Berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan, Tuban memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadikannya sangat layak untuk menjadi pusat investasi Green Energy Ltd.co. Yang pertama, secara geografis,
Tuban terletak pada jalur pantai utara Jawa atau Pantura. Jalur Pantura merupakan salah satu koridor ekonomi paling penting di Indonesia karena menghubungkan berbagai pusat industri, pusat perdagangan, pelabuhan, dan pusat distribusi barang. Yang kedua, Tuban memiliki akses logistik yang sangat baik dalam industri pengolahan nikel dan baterai kendaraan listrik. Biaya logistik merupakan salah satu komponen biaya yang sangat menentukan keuntungan perusahaan. Dengan lokasi yang strategis, Green Energy Ltd.co dapat menekan biaya distribusi bahan baku maupun produk jadi. Yang ketiga, ketersediaan lahan industri di Tuban masih relatif luas dibandingkan beberapa kawasan industri lain di Pulau Jawa. Hal ini memungkinkan pembangunan kawasan industri hijau secara terintegrasi tanpa mengalami kendala terbatas lahan. Yang keempat, pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung investasi. Investasi sebesar 3 triliun tentu akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, terdapat kepentingan yang sama antara pemerintah daerah dan investor untuk memastikan proyek ini berhasil. Dan yang terakhir, Tuban memiliki posisi yang sangat mendukung kegiatan ekspor. Produk yang dihasilkan nantinya dapat didistribusikan ke berbagai negara Asia maupun Eropa dengan lebih efisien. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kami meyakini bahwa Tuban merupakan lokasi yang tepat bagi Green Energy Ltd.co untuk mengembangkan investasi jangka panjang. Untuk poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah analisis kegiatan usaha Green Energy Ltd.co. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pengolahan nikel menjadi bahan baku kendaraan listrik. Bapak Fikri Jauhari SHMKN selaku Direktur Green Energy Ltd.co. Tujuan investasi pertama adalah pembangunan fasilitas pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Dari perspektif bisnis, keputusan ini sangat tepat. Permintaan kendaraan listrik terus meningkat setiap tahun. Berbagai negara telah menetapkan target pengurangan emisi karbon sehingga penggunaan kendaraan listrik diperkirakan akan terus berkembang selama beberapa dekade mendatang. Namun dari perspektif hukum, terdapat alasan yang lebih penting lagi. Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan kebijakan hilirisasi mineral. Artinya pemerintah mendorong agar sumber daya mineral Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambahan tinggi. Investasi Green Energy Ltd.co sepenuhnya sejalan dengan kebijakan tersebut. Karena itu, proyek ini memiliki peluang besar untuk memperoleh dukungan regulasi dan kemudahan investasi. Selain memberikan keuntungan ekonomi, proyek ini juga akan memberikan manfaat bagi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri nasional, dan peningkatan nilai tambahan sumber daya alam. Yang kedua, pembangunan kawasan industri hijau. Tujuan investasi kedua adalah pembangunan kawasan industri hijau. Saat ini, dunia tidak lagi hanya berbicara mengenai keuntungan ekonomi. Investor global, lembaga keuangan internasional, dan negara-negara maju mulai menerapkan konsep ESG atau Environmental, Social, and Governance. Konsep ini menekankan bahwa suatu proyek harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan pembangunan kawasan industri hijau, Green Energy Ltd.co akan memperoleh beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah meningkatnya reputasi perusahaan di tingkat internasional. Yang kedua, meningkatkan peluang memperoleh kerjasama dengan investor lain. Yang ketiga, mempermudah akses terhadap pendanaan internasional yang berorientasi pada proyek berkelanjutan. Dan yang keempat, mempermudah akses pasar ekspor khususnya ke negara-negara Eropa yang memiliki standar lingkungan yang ketat. Sebagai konsultan hukum, saya memandang bahwa kawasan industri hijau bukan hanya proyek bisnis, tetapi juga instrumen mitigasi
risiko hukum lingkungan dalam jangka panjang. Poin yang ketiga adalah pengelolaan limbah B3. Salah satu komponen penting dalam proyek ini adalah pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3. Sebagai investor, sering menganggap pengelolaan limbah sebagai beban biaya. Namun dalam perspektif yang lebih luas, fasilitas pengelolaan limbah B3 justru dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan komitmen Green Energy Ltd.co terhadap prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dari perspektif hukum, pengelolaan limbah B3 yang baik akan mengurangi risiko sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan pidana lingkungan, serta kerugian reputasi perusahaan. Kami akan memastikan seluruh sistem pengelolaan limbah memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan standar internasional sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan aman. Untuk poin yang terakhir, yaitu poin keempat, potensi ekspor ke Asia dan Eropa. Tujuan investasi berikutnya adalah ekspor produk ke pasar Asia dan Eropa. Saat ini, Asia merupakan pusat pertumbuhan industri kendaraan listrik terbesar di dunia. Di sisi lain, negara-negara Eropa sedang melakukan transformasi menuju ekonomi hijau dan kendaraan rendah emisi. Akibatnya, kebutuhan baterai kendaraan listrik terus meningkat. Melalui investasi ini, Green Energy Ltd.co memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global yang melayani dua pasar sekaligus. Posisi strategis Tuban akan mendukung efisiensi distribusi dan meningkatkan daya saing produk perusahaan di pasar internasional. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai analisis hukum dan jaminan kepastian hukum bagi investor. Bagi seorang investor, keuntungan ekonomi memang penting. Namun, terdapat satu hal yang seringkali lebih penting daripada keuntungan itu sendiri, yaitu kepastian hukum. Investor tidak akan menanamkan modal miliaran bahkan triliunan rupiah apabila tidak memperoleh jaminan kepastian hukum. Dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat 3 tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bagi investor, kepastian hukum merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan investasi. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban investor telah diatur secara jelas oleh hukum. Dengan demikian, investor dapat melakukan perencanaan bisnis jangka panjang tanpa khawatir terhadap ketidakjelasan regulasi. Di Indonesia, perlindungan investor dijamin melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini memberikan berbagai jaminan bagi para investor, termasuk kepastian berusaha dan perlindungan hukum. Selain itu, di Indonesia juga menerapkan prinsip Rule of Law. Prinsip ini mengharuskan seluruh tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya. Bagi investor, Rule of Law sangat penting karena menciptakan prediktabilitas dan stabilitas dalam kegiatan usaha. Investor dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan bahkan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan. Dalam kajian hukum administrasi negara, Phillips M. Hudson membedakan perlindungan hukum menjadi 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum sengketa terjadi. Bentuknya antara lain yaitu sistem perizinan yang jelas, regulasi yang transparan, pengawasan pemerintah, kewajiban konsultasi publik, serta sistem OSS. Dengan adanya perlindungan preventif, investor dapat mengetahui seluruh persyaratan hukum sebelum memulai investasi. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif diberikan ketika sengketa telah terjadi. Bentuknya meliputi pengadilan, arbitrase, mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
Dengan demikian, Green Energy Ltd.co tidak hanya memperoleh perlindungan sebelum investasi dilakukan, tetapi juga memperoleh perlindungan ketika menghadapi sengketa. Sebagai legal officer, tugas kami bukan hanya mengurus dokumen hukum. Tugas utama kami adalah memastikan investasi berjalan aman. Karena itu, sebelum investasi direalisasikan, kami akan melakukan legal due diligence secara menyeluruh. Legal due diligence meliputi pemeriksaan status tanah, pemeriksaan izin, pemeriksaan kepatuhan lingkungan, pemeriksaan kontrak, pemeriksaan aspek ketenagakerjaan, serta pemeriksaan aspek perpajakan. Melalui proses tersebut, risiko dapat diidentifikasi sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi masalah besar di kemudian hari. Sebelum memasuki penutup, di sini saya akan mengajukan proposal kemitraan dan partisipasi saya kepada Green Energy Ltd.co dengan saham 1%. Bapak Fikri Jauhari SH MKN selaku Direktur Green Energy Ltd.co, berdasarkan seluruh kajian yang telah kami lakukan, kami meyakini bahwa investasi Green Energy Ltd.co sebesar 3 triliun di Tuban memiliki prospek yang sangat baik. Sebagai pihak yang akan mendampingi seluruh proses investasi mulai dari tahap perencanaan, legal due diligence, pengurusan perizinan, penyusunan kontrak, mitigasi risiko hukum, hingga operasional perusahaan, kami mengajukan partisipasi saham sebesar 1%. Dengan nilai investasi 3 triliun, maka nilai 1% saham tersebut setara dengan 30 miliar. Partisipasi saham ini bukan sekedar bentuk kompensasi jasa hukum. Partisipasi ini merupakan bentuk strategik partnership yang menyelaraskan kepentingan kami dengan keberhasilan investasi Green Energy Ltd.co. Dengan adanya kepemilikan saham tersebut, kami memiliki komitmen jangka panjang untuk memastikan investasi ini berjalan aman, legal, dan menguntungkan. Sebelum saya menyudahi pembahasan kita saat ini, saya ingin menekankan lagi kepada Bapak Fikri selaku Direktur Green Energy Ltd.co bahwa Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah. Tuban memiliki lokasi yang strategis. Pasar Asia dan Eropa memiliki permintaan yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi investor. Dan Green Energy Ltd.co memiliki pengalaman serta kapasitas hukum untuk menjadi pemain utama dalam industri energi hijau global. Oleh karena itu, saya merekomendasikan Green Energy Ltd.co untuk merealisasikan investasi sebesar 3 triliun di Kabupaten Tuban. Kami siap menjadi mitra hukum yang akan memastikan investasi ini berjalan aman, legal, berkelanjutan, dan memberikan keuntungan yang optimal bagi seluruh pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap Green Energy Ltd.co dapat menjadikan Kabupaten Tuban sebagai pusat investasi energi hijau yang akan membawa manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan pembangunan Indonesia.